Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mihibah dengan NIM 2311162200003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 23. Pada ilmu linguistik terdapat sejumlah bidang bahasa yang menjadi minat para akademisi. Bidang yang dimaksud antara lain fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, izinkan saya memaparkan secara singkat dari buku linguistik umum karya Abdul Khair. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang sistem bunyi dalam bahasa, termasuk bagaimana bunyi-bunyi tersebut dihasilkan, diorganisir, dan diinterpretasikan oleh penutur bahasa. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara fisik, sedangkan fonemik mempelajari sistem bunyi dalam bahasa dan bagaimana bunyi tersebut membentuk makna. Contoh fonologi meliputi 1. Kata pegal yang membedakan bunyi G dan D sehingga membentuk kata pedal. 2. Kata panci yang membedakan bunyi C dan T sehingga membentuk kata panti. 3. Diftong I seperti pada kata pantai, santai, petai, dan lantai. 4. Diftong au seperti pada kata imbau, pulau, surau, dan gurau. Fonologi sangat penting dalam memahami sistem bunyi dalam bahasa, sehingga dapat membantu dalam mempelajari dan mengajarkan bahasa secara efektif. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan terhadap arti dan struktur kata. Morfologi membicarakan satuan-satuan dasar bahasa sebagai morf yang merupakan unit terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki pengertian dalam satu ucaran. Morfologi mempelajari bagaimana unit-unit makna ini dapat diatur dalam suatu bahasa. Ada beberapa klasifikasi morfem, antara lain morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri, sedangkan morfem terikat harus terikat dengan morfem lain untuk membentuk kata. Morfologi dalam bahasa Indonesia melibatkan 3 proses utama. Yang pertama ada penyimbuhan atau afiksasi, proses di mana morfem yang berbeda dihalangkan menjadi morfem yang sama, seperti pembentuk 3 morfem menjadi satu kata. Kedua ada pengulangan atau reduplikasi, proses di mana morfem yang sama digunakan kembali dalam kata yang berbeda, seperti penggunaan morfem masa dalam kalimat masak dan masuk. Ketiga ada pemajemukan atau komposisi. Dalam konteks morfologi, kata merupakan objek kajian utama, sementara morfem merupakan objek kajian yang lebih kecil yang dibentuk dari kata. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antar kata untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis membahas struktur internal kalimat termasuk komponen subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikut adalah beberapa contoh sintaksis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, saya berangkat dari pukul 7 pagi. Secara sintaksis, kalimat di atas terdiri dari komponen saya atau subjek, berangkat predikat, dan dari pukul 7 pagi adalah keterangan. Kedua, ibu membelikan adik baju baru di hari ulang tahun adik. Dalam kalimat ini ada komponen subjek yaitu ibu, predikat yaitu membelikan, objek yaitu adik baju baru, dan keterangan di hari ulang tahun adik. Ketiga ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Sintaksis melibatkan analisis kalimat untuk menentukan struktur dan fungsi komponen-komponen dalamnya. Dalam konteks sintaksis, kajian sintaksis lebih fokus pada hubungan gramatikal antara kata dan kalimat, sementara morfologi lebih fokus pada hubungan gramatikal pada kata dan kalimatnya. Selanjutnya ada wacana. Wacana merupakan istilah dalam linguistik yang merujuk pada verbal communication, discourse expression, atau systematic thinking. Dalam konteks linguistik, wacana mengacu pada teks atau tuturan yang membentuk suatu kesatuan yang utuh dan memiliki makna. Wacana dapat berupa tulisan, pidato, percakapan, atau bentuk komunikasi lainnya yang membentuk suatu kesatuan yang utuh. Jenis wacana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, monolog, terdiri dari satu orang atau berbicara sendiri. Kedua ada dialog, terdiri dari 2 orang. Ketiga ada polilog, terdiri dari banyak orang. Adapun tujuan wacana terbagi menjadi 6, yaitu pertama, deskripsi,
atau menggambarkan. Kedua, eksposisi atau cara berproses atau langkah-langkah, contohnya seperti text procedure. Ketiga, ada persuasi, mengajak atau mempengaruhi seperti iklan. Keempat, ada argumentasi atau pendapat. Kelima, atau narasi, cerita, seperti dongeng. Dalam analisis wacana, penting untuk memahami bagaimana tuturan atau teks tersebut membentuk suatu kesatuan yang utuh dan memiliki makna. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap struktur, konteks, dan tujuan dari wacana tersebut. Nah, selanjutnya ada semantik. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna atau arti kata, kalimat, dan frasa dalam bahasa. Semantik membahas bagaimana kata dan frasa menyatakan makna dalam konteks budaya, sosial, dan situasi yang tertentu. Contoh semantik meliputi yang pertama ada kata kunci. Kata kunci adalah kata yang memiliki arti spesifik dan tetap dalam makna yang ditetapkan oleh komunitas tertentu. Misalnya kata demokrasi memiliki arti yang negatif dalam konteks politik Indonesia, tetapi dalam konteks akademik, demokrasi dapat memiliki arti yang positif. Yang kedua ada frasa. Frasa adalah gabungan kata atau kalimat yang memiliki makna yang berbeda dari makna kata-kata terpisah. Misalnya frasa mendengarlah mencerminkan kebuntuan, sedangkan frasa mengangkat mencerminkan peningkatan. Yang terakhir ada konteks sosial. Semantik juga membahas bagaimana makna kata dan frasa berubah tergantung pada konteks sosial. Misalnya kata hebat mungkin memiliki arti yang positif dalam konteks tertentu, tetapi negatif dalam konteks yang berbeda. Dalam analisis semantik, penting untuk memahami bagaimana makna kata dan frasa tersebut terhubung pada konteks sosial, budaya, dan situasi yang tertentu. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap struktur, konteks, dan tujuan dari kata atau frasa tersebut. Nah, yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasi tertentu. Pragmatik membahas bagaimana makna bahasa dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan situasi yang spesifik. Contoh pragmatik meliputi yang pertama, penggunaan bahasa dalam situasi formal dan informal seperti dalam pidato atau percakapan sehari-hari. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda, seperti penggunaan bahasa dalam budaya yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Yang ketiga, ada penggunaan bahasa dalam situasi yang memerlukan kesantunan, seperti dalam percakapan formal atau dalam situasi yang memerlukan penghormatan. Dalam analisis pragmatik, penting untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan situasi tertentu. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap struktur, konteks, dan tujuan dari penggunaan bahasa tersebut. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.